harian dia nggak masuk karena dia keracunan. Di sana kita kena gatel-gatel. Kita bener kayak bentol-bentol merah-merah gitu. Di situ sebelum alat kesehatan itu didistribusikan, itu dites dulu nih apakah sesuai dengan SNI, secara gampangnya SNI atau enggak. Teknik biomedis sendiri, kalau dari pengembangan alat kesehatan itu diperlukan adanya semacam penyesuaian dalam perakitan. Cukup diapresiasi juga sama pegawai sana ya, karena akhirnya mereka menemukan titik terang untuk bisa mengimplementasikan metodenya yang mengujikan si siring pump itu tadi. Halo Tetizen semua, selamat datang di Kata Mahasiswa Teti edisi Cakap-Cakap 2025. Wah, seneng banget ya, akhirnya kita bisa balik lagi buat ngobrol-ngobrol santai tapi tetap produktif bareng kakak-kakak kece dari The Teti. Kali ini kita bakalan bahas tentang pengalaman kerja praktik dari kakak-kakak yang super inspiratif ini yang udah terjun langsung ke dunia industri nih. Tapi sebelum mulai, aku mau kenalan dulu dong, nama aku Kalia, yang bakal nemenin kalian selama sesi cakap-cakap seru di hari ini. Nah sekarang kita boleh sambut dulu kakak-kakak narasumber kece kita hari ini, boleh dong dari kakak yang ini. Halo semuanya, jadi perkenalkan namaku Cenania, biasa dipanggil Ceni, dari TB22. Kemarin kerja praktik di CV Utama Mandiri, CV Bartek Utama Mandiri di Semarang. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Aisyah Listiana Boymara, aku biasa dipanggil Alis, dari Teknik Biomedis Angkatan 2022, dan kemarin aku kerja praktik di PT Forsta Kalmedik Global di bagian Research and Development. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Novanda, sama dengan teman-teman yang lain dari Teknik Biomedis Angkatan 2022, kemarin kerja praktiknya di BPAFK Surakarta. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Gimana sih awalnya kakak-kakak ini bisa tahu ada lowongan KP? Boleh dari kakak Alis dulu. Oke. Kalau dari aku kemarin itu waktu aku kerja praktik aku tuh dapet referensi dari tante aku. Kalau misalnya kalau mau kerja praktik di bidang alat kesehatan itu ada beberapa perusahaan dan salah satunya itu ada PT Forsa Kalmedik yang merupakan cucu perusahaan dari PT Kalbe, dan dia itu bergerak di manufaktur alat kesehatan dan juga beberapa teknologi di bidang sains gitu kayak media agar gitu. Kalau aku juga sama kayak Alis, dapetnya dari keluarga terdekat juga, dan dapet dari oma. Kebetulan omku itu yang punya CV Bartek ya, jadi kemarin kalau langsung ke om kayak boleh nggak langsung, soalnya aku sempet ditolak sama perusahaan lain kayak tidak diperbolehkan untuk KP di sana, jadi cara terakhir untuk nge-call om gitu. Oke, boleh. Oke, kalau aku di BPAFK pertama referensinya ada di cutting karena di sana udah pernah ada yang KP di sana dari kakak tingkat kita Teknik Biomedis. Terus diajakin teman-teman juga, BTW pas aku KP di sana bareng teman-teman juga itu ada, aku jujur lupa 7 orang atau 8 orang ya, aku ngitung lagi nanti lah ya. Di sana jadi memang bareng-bareng teman-teman di sana sih. Tapi aku sebelum ke BPAFK sempat daftar di tempat-tempat lain juga, tapi ternyata masih lama konfirmasinya, dan karena periode KP-nya udah agak mepet, jadi yang duluan dinyatakan diterima itu di BPAFK, sehingga aku di BPAFK gitu sih. Sebelum daftar KP gitu tuh kan pasti ada kayak persyaratan gitu tuh. Apa aja sih Kak yang perlu disiapin gitu sebelum daftar KP? Boleh dari Kak Ceni. Kalau aku kemarin yang paling utama itu proposal sama transkrip nilai, itu yang diminta sama perusahaannya. Itu sih kalau aku. Oke, kalau dari aku sebenarnya BTW di BPAFK itu udah ada apa ya? Jadi sebuah produk dari BPAFK-nya itu adalah research gitu. Maksudnya dia memang membuka setiap hari orang kalau mau research di sana itu bisa gitu. Nah itu
udah ada formnya gitu. Jadi tinggal menghubungi si BPFK instansinya, ya udah nanti tinggal mengikuti prosedur-prosedurnya. Kalau yang perlu disiapin, pertama ya mungkin dari TET ya. TET itu mungkin ada beberapa prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk dapat surat tugasnya dan sebagainya. Terus dapat surat untuk permohonannya juga, itu di TET kan ada pengajuannya juga ya kalau nggak salah. Habis itu ya udah tinggal kalau di BPFK-nya tinggal melampirkan proposalnya sama surat permohonan. Habis itu ya ngelampirin CV juga dengan proposalnya dan dikirim lewat email instansinya. Ya udah tinggal nunggu jawaban. Kira-kira gitu sih. Kalau Kak Alis? Jadi kalau aku, karena PT Forsta itu merupakan PT yang masih lumayan kecil, jadi dia itu memang selalu in need of intern. Jadi mungkin kalau yang dibutuhin itu cuman CV, transkrip nilai, dan juga mungkin surat tugas dari departemen setelah perjanjian sama Forsta, bisanya magangnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu sih. Kira kakak ini berapa lama ya kerja praktiknya? Terus di mana lokasinya dan apakah WFH, WFO atau hybrid? Boleh dari Kak Alis. Oke, kalau aku kerja prakteknya kemarin selama 2 bulan dan sifatnya itu work from office, dan aku kerjanya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oke, kalau aku kemarin di Semarang, CV Bartek Utama Mandiri itu di Semarang. Kebetulan kalau bisa Alis dan Novanda kan di kota gede ya. Kalau aku kebetulan di Semarang, daerah terpencil di Gunung Pati. Jadi agak jauh. Terus apa lagi? WFH, WFO atau Oh, hybrid? aku kemarin WFO 1 bulan, durasinya 1 bulan. Kak Novanda? Oke, kalau aku di Surakarta, nama daerahnya kalau nggak salah Jebres, kalau nggak salah ya penyebutannya aku jujur nggak tahu, Jebres kalau salah. Nah itu di situ, terus kerjanya from office sih, karena itu lembaga dari Kementerian Kesehatan juga, jadi bareng-bareng pegawai negeri sipil juga di situ. Oke, sekarang ilmu dan keterampilan apa aja nih yang udah kakak dapetin pas kerja praktik itu? Boleh dari Kak Novanda. Oke, kalau keterampilan secara teknisnya, jadi technically aku KP di sana itu di rolling setiap minggunya di divisi-divisi tertentu. Jadi di sana itu ada BPFK ini secara general adalah lab gitu. Lab punyanya Kementerian Kesehatan mengurusi alat-alat kesehatan. Di mana di situ sebelum alat kesehatan itu didistribusikan, itu dites dulu nih apakah sesuai dengan SNI, secara gampangnya SNI atau enggak. Nah, yang mengurus tesnya itu adalah si BPFK itu. Dan juga dia punya produk untuk mengkalibrasi alat-alat kesehatan. Kan basically semua alat kesehatan itu instrumen ya. Nah, instrumen itu perlu dikalibrasi. Nah, itu dari rumah sakit, dari instansi tertentu itu kalibrasinya di BPFK itu. Nah, itu ada beberapa divisi yang di bagian nuklir atau radiasi juga ada, kalibrasi, terus produk tes itu pengujian produk, terus di bagian manajerial juga gitu. Nah itu di rolling setiap kurang lebih 1 minggu sekali. Terus habis itu aku ada di posisinya waktu itu kebanyakan memang researchnya di produk test ya. Terus ya di sana melakukan banyak pengolahan data sih. Dan juga dikalibrasi ya, karena yang di teknik biomedis, jadi di waktu sesi aku KP itu banyak dari univ lain juga, nggak banyak sih, ada beberapa univ lain juga di situ. Nah itu udah di plot. Nah kalau yang kami teknik biomedis itu kebanyakan dikalibrasi sama si pengujian produk itu. Keterampilannya itu tadi ya pengolahan data, karena kita ngurusin data banyak banget. Waktu itu aku jadi dari output dari KP-nya itu mereka pingin ada sebuah penelitian singkat ya yang kita lakukan di sana gitu, entah di divisi mana itu milih sendiri gitu, dan subjeknya apa itu milih sendiri. Nah kalau aku itu ngetes searing pump gitu, jadi aku jadi tadi ya ngetes sebuah standar tertentu. Nah ada standar yang mereka itu belum pernah ujikan gitu, jadi tugasku adalah gimana mengimplementasikan standar ini, caranya gimana, metodenya gimana. Nah itu aku cari tahu, udah ada panduannya sih, tapi nge-breakdown ini rumus-rumusnya dan sebagainya itu mereka belum pernah breakdown, dan tugasku adalah membreakdown rumus-rumus itu supaya bisa diimplementasikan dalam metodenya gitu. Nah itu kurang lebih aku ngurusin 3.000-an data tabular gitu, jadi harus aku cleaning dan sebagainya.
Yaitu kebanyakan keterampilan yang aku dapetin itu sih tentang data analis, terus statistik, karena yaitu aku juga pakai statistik untuk ngetes produknya itu apakah dia ada kecenderungan bakal rusak, bakal tidak akurat dan sebagainya, itu semuanya dihitung basically pakai statistiknya, itu yang keterampilan yang paling dipakai waktu research-nya itu. Kira-kira gitu. Kalau aku basically Bartek Utama Mandiri itu adalah perusahaan untuk development alat untuk medical equipment gitu. Jadi aku masuk di bagian research and development-nya, di bagian kayak ngeriset kira-kira inovasi apa yang mau kita kasih untuk perusahaan itu. Jadi aku lebih banyak ke riset-riset sama hands-on langsung ke berbagai macam microcontroller. Nah, di Bartek itu kan kebanyakan mereka tuh ngirim impor keluar kan, ekspor keluar, ekspor keluar kayak apa sih yang tuh jantungnya EKG, EKG portable gitu. Habis itu ada juga baby inkubator gitu. Nah jadi kita tuh disuruh sama perusahaannya untuk hands on langsung untuk riset di baby inkubator sama EKG itu kira-kira apa inovasi yang mau kita kasih gitu. Kira-kira kalian bisa menginovasikan apa untuk si perusahaan ini. Akhirnya kita kayak riset terkait baby incubator itu gimana, terkait EKG itu gimana, secara paralel semuanya. Habis itu setelah riset, karena ruangan di Bartek itu kayak benar-benar kayak lab. Jadi kayak lab di DTT lah, kita kalau misalnya masuk kan kita bisa ngelihat banyak banget komponen-komponen gitu kan. Nah di Bartek itu juga kayak gitu, kita bisa ngelihat kayak bagian kiri itu misalnya komponen untuk resistor, untuk apa. Nah kita aku sama teman-temanku juga datang ke situ terus kayak ngelihat langsung dan bisa ngeracik gitu lah, istilahnya kayak aku pengen pakai microcontroller apa, terus pengen pakai sensor apa. Nah yang keahlian yang aku dapetin tuh mungkin aku bisa langsung mengaplikasikan teori-teori di DTT ke si alat-alat yang aku hands on langsung itu sih. Jadi aku banyak megang tentang microcontroller gitu. Kalau Kak Alis? Kalau dari bagian aku di research and development di Forsta itu mungkin divisinya kurang lebih mencakup mereka berdua yang udah mereka jelasin. Cuman kalau dari aku lebih banyak paperwork sama administratif, karena kalau dari teknik biomedis sendiri, kalau dari pengembangan alat kesehatan itu diperlukan adanya semacam penyesuaian dalam perakitan supaya dia bisa sesuai dengan ISO atau standar internasional. Dan mengingat Forsta itu salah satu produknya itu emang ada yang udah dapat ISO 13485. Jadi untuk kedepannya Forsta itu membutuhkan penyesuaian untuk pengembangan produk-produk lainnya agar lebih mudah mendapat sertifikat kedepannya gitu. Jadi mungkin lebih tahu banyak tentang standar sih gitu. Sekarang apa aja sih tantangan yang kakak hadapin selama kerja praktik? Boleh dari Kak Chandy. Oke. Aku karena seperti yang tadi aku bilang berada di daerah terpencil di Semarang, jadi aku cukup jauh dari kosan. Kan di Semarang kita ngekos juga, jaraknya kayak 5 kilometer 5 kilo dari si perusahaannya itu. Jadi mungkin tantangan terbesar adalah aku harus menyesuaikan jam bangun tidur kantor. Kan harus pagi banget, kita tuh masuk dari jam 7.30 gitu, jadi harus masuk kurang lebih kita spend waktu 30 menit di perjalanan sendiri. Itu sih kalau aku. Kalau Kak Nova? Oke, tantangannya yaitu ya kalau secara implementasi di office-nya yaitu karena harus research tentang itu tadi ya, standar itu, sehingga ya cari referensinya dan tadi ya ada ISO juga, ada hubungan sama ISO. Nah itu kan nggak aksesibel di semua platform gitu ya. Nah itu jadi agak sulit untuk nyari referensi yang menunjang si risetnya itu. Terus karena di sana juga belum pernah diimplementasikan, ya justru kan aku tugasnya adalah mencari tahu ya, sehingga ya mereka pegawai-pegawai di sana juga belum tahu. Nah itu juga tantangan sih. Jadi ya itu nyari tahu info-info yang lebih untuk aku bisa mengerjakan itu lebih optimal, itu yang jadi tantangan gitu. Kira-kira itu. Kalau Kak Ali sendiri?
Kalau dari Novana Maca ini udah lebih ke arah skill related gitu ya. Kalau dari aku tuh sebenarnya secara general, karena selama ini kan aku cuman punya pengalaman di lingkup kampus. Jadi waktu aku kerja praktek itu aku ketemu sama intern dari banyak banget kampus, dan juga mentor-mentor aku juga dari kampus yang bagus-bagus, dan ternyata aku baru sadar kalau misalnya industri atau bidang pekerjaan itu tuh seluas dan sekompetitif itu. Dan jadi mungkin tantangannya adalah aku mencari tahu gimana caranya aku harus bisa tahu field mana yang aku minatin dan mana yang bakal work sama aku dan mana yang enggak gitu sih. Ini kan tadi tantangannya udah challenging banget ya. Sekarang ada gak sih Kak dari kakak-kakak ini momen yang paling berkesan atau pengalaman yang gak bakalan dilupain selama kerja praktik itu? Boleh dari Kak Novanda. Oke. Paling berkesan ya pertama bareng teman-teman ya, kita kalau istirahat makan siang bareng, kadang keluar juga. Itu berkesan sih karena ya pertama kita lebih bonding, kita banyak ngobrol juga. Mungkin teman-teman yang di kelas juga jarang ngobrol, akhirnya sering ngobrol juga di situ. Itu sih berkesan. Terus juga sama pegawai-pegawai di sana karena beberapa petugas labnya juga masih agak muda-muda ya, maksudnya kita juga ngobrol nggak secanggung itu gitu untuk ngobrol, sehingga ya seru juga gitu ngobrol sama pegawai-pegawai yang ada di BPFK gitu. Terus yang paling berkesan kan ya tadi ya sama pas ini sih presentasi di akhir ya, pas menunjukkan hasil research-nya itu juga berkesan ya. Cukup diapresiasi juga sama pegawai sana ya, karena akhirnya mereka menemukan titik terang untuk bisa mengimplementasikan metodenya yang mengujikan si ring pump itu tadi. Itu sih paling. Dari Kak Alis? Kalau dari aku sebenarnya kesannya yang paling berkesan itu banyak banget. Mungkin semua pengalaman KPK itu berkesan, tapi mungkin ada beberapa. Yang pertama waktu aku selesai KP, aku dapat hadiah dari mentor aku, yaitu tas. Gitu. Yang kedua, aku dibayar, itu aku juga seneng. Yang ketiga, ini nggak seneng sih, cuman kayak lucu aja. Temanku tuh 3 hari 4 harian dia nggak masuk karena dia keracunan. Jadi aku juga nggak tahu ya kenapa, cuman intinya dia keracunan, tapi karena dia itu sakit dan bayaran kita kan sebenarnya per hari kan. Jadi karena dia sakit, bayaran dia tetap full. Terus aku agak iri dikit, tapi ya udah nggak apa. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Chani? Kalau aku yang paling seru di sana environment kerjanya, karena yang kerja di bagian R&D itu orang-orangnya masih muda-muda banget, jadi masih milenial, masih Gen Z abis. Jadi jujur kita di sana kan, aku bertiga sama teman-teman aku, dan kita tuh cukup ngerecokin bagian divisi itu gitu lah. Jadi tapi mereka masih tetap open ke kita gitu. Jadi itu seru banget karena kita bisa ngobrol pakai bahasa Gen Z, which is kita dari Jogja dan ada yang dari Jakarta dan lain-lain gitu kan. Dan mereka kan orang Semarang asli, jadi kayak mereka juga cukup belajar bahasa-bahasa Gen Z gitu. Terus yang kedua tadi, kalau temen kamu keracunan, kalau kita tuh karena kita ngekos, terus kita sebulan full, kita nggak tahu situasi di kos itu kayak gimana sebenarnya sebelumnya gitu. Seminggu kita di sana kita kena gatel-gatel. Kita bener kayak bentol-bentol merah-merah gitu. Itu sih. Oke. Kesan tapi nggak seru. Mungkin singkat aja, apa pesan dari kakak-kakak ini buat netizen dan teman-teman yang belum menjalani kerja praktik? Boleh dari Kak Alis. Kalau dari aku mungkin udah disampaikan sama teman-teman dari yang TF sama TE juga, kalau misal kerja praktik itu mungkin salah satu kesempatan yang paling berharga untuk kita merasakan dunia kerja di luar tuh kayak gimana. Jadi dinikmatin aja meskipun mungkin banyak nggak enaknya, tapi di situ kita jadinya bisa lebih terbuka wawasannya, mana yang lebih kita mau, mana yang kita suka, mana yang kita nggak cocok, dan tipe rekan mana sih yang kita cocok dan nggak. Mungkin dari situ bisa belajar banyak sih. Kalau dari Kak Chani? Kalau aku udah bener banget ya yang Ali sampaikan. Jadi kayaknya kalau terlalu panjang agak ini. Tapi 2 hal yang harus diingat sama teman-teman yang baru masuk dunia pekerjaan tuh kejujuran sama inisiatif. Itu 2 hal yang dibutuhin banget sama perusahaan ketika kita inisiatif, ketika kita kayak mau nge-reach duluan supervisor dan lain-lain, itu sangat-sangat dihargai sama jujur. Karena kita pasti megang data mereka, kita pasti megang barang-barang yang mereka miliki lah, aset mereka. Jadi kayak
setidaknya kalau misalnya ada apa-apa kita bertanggung jawab juga sama yang kita pegang. Itu sih. Kalau dari Kak Novanda? Kalau aku mungkin sebelum kalau tadi teman-teman kan pas KP-nya ya. Nah aku kalau waktu aku apply itu aku agak menyesal untuk apply KP itu agak mepet-mepet ya. Nah itu kalau teman-teman harapannya bisa dari semester awal-awal itu udah tahu lah mau KP kemana. Karena pas mepet-mepet itu ya karena kita nggak tahu kadang kan variabel si eksternal ini entah konfirmasinya terlambat atau kita jadi worry akhirnya belum dapat dan sebagainya, itu kalau bisa ditanggulangi lah sebelum itu jauh-jauh hari udah apply duluan. Paling itu terus pas KP-nya ya tadi teman-teman udah jelasin juga, dan kalau dari aku sih all out aja sih waktu KP, karena kita nggak tahu ya tadi peluang-peluang itu datang dari mana. Bisa jadi ya peluang itu datang pas kita KP itu. Bisa jadi pas kita melakukan hal terbaik di situ ya akhirnya bisa membuka jalan-jalan baru. Entah kapan, itu bisa jadi kapanpun akhirnya gitu. Paling itu sih. Sama nambahin portfolio teman-teman juga di bidang itu ya. Kadang kita kan yang teknik biomedis ya, aku lihat kayaknya nggak semuanya akhirnya memutuskan untuk di jalan itu gitu ya. Nah, maksudnya melakukan riset setiap semester gitu kan jarang ya, ada yang melakukan hal-hal lain di luar itu juga. Nah, mungkin untuk memperbanyak portfolio di bidang teknik biomedisnya ya salah satunya lewat KP itu sendiri sih. Gitu. Oke, terakhir nih Kak, satu kata untuk kerja praktik dari Kak Novanda. Apa ya, satu kata? Kalau aku belajar. Diambil lagi. Harus dulu. Enggak. Jadi dulu. Rebutan. Satu kata, keren. Itu. Jawab aja. Apa ya? Semua udah diambil. Aku dulu beneran. Wah, kosong. Apa ya? Mungkin seru sih. Seru. Oke, boleh dari Kalis. Bahagia. Perasaan. Oke. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk Kak Ceni, Kak Alis, dan Kak Novanda yang udah nemenin sesi cakap-cakap kita seru hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya. Dadah! Dadah!